Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Erlangga Joko Arianto, NIM 240201 dari kelas SIC. Di sini saya akan sedikit mengajak teman-teman untuk belajar cara mengcoding coding pemrograman dengan framework. Kalau sebelumnya kita di situ belajar coding pemrograman dengan PHP natif yang murni, maka sekarang kita akan coba upgrade dengan mengcoding pemrograman itu dengan framework, dengan kerangka kerja. Adapun framework sendiri kan banyak sekali jenisnya. Tapi sebelum itu sebelum menginjak ke step by stepnya, saya di sini akan, karena ini adalah tugas pemenuhan yang diperintahkan oleh dosen saya, maka di situ saya akan jelaskan tentang pilihan ketika ditawari menjadi back end, front end ataukah full stack. Maka jawaban saya ketika ditawari atau ditanya tentang hal itu, jawaban saya pasti akan memilih full stack ya. Kenapa? Saya masih tahapan belajar ya. Jika memang bisa dipelajari keduanya antara back end dan front end, ya kenapa tidak? Sekalian saja karena meskipun secara kualitas SDM saya sendiri untuk mendesain itu masih kurang dibandingkan teman-teman yang lain. Tapi yang namanya belajar ya, terlebih belajar pemrograman itu juga seru dan asyik, apalagi jika program yang kita jalankan, program yang kita buat itu berhasil. Maka saya sendiri juga punya karakteristik dari desain saya sendiri, maka ya saya implementasikan saja ya. Jadi pilihan saya tetap yaitu saya akan memilih pada full stack, yaitu perpaduan antara back end dan front end. Kemudian selanjutnya kembali ke pembahasan. Jadi untuk pertemuan kali ini saya disitu akan menjelaskan tentang step by step membuat coding dengan framework. Adapun nanti framework yang akan saya gunakan adalah frameworknya Laravel. Framework Laravel itu bagaimana? Perbedaannya dengan natif itu bagaimana, penerapannya juga bagaimana. Jadi untuk framework Laravel sendiri itu basic fundamentalnya itu terpisah ya. Kalau di situ di PHP natif ya, contoh sederhananya itu antara logika, antara tampilan semua yang menjadi satu. Berbeda dengan Laravel yang mana fundamentalnya terpisah. Kalau biasanya disebut sebagai MVC, yaitu model, view, dan controller. Lalu apa model, view, dan controller itu? Kalau untuk model sendiri itu sebagai penghubung antara atau kode dengan database. Jadi menghubungkan ya model tadi. Jadi dia di sini bertanggung jawab untuk di situ melakukan cerut ya, untuk bertanggung jawab untuk di situ melakukan tindakan seperti menyimpan, mengupdate ataupun menghapus. Kemudian untuk view, yang namanya saja view ya, tampilan. Otomatis di situ fungsinya hanya untuk menampilkan data-data yang di situ mungkin ingin diakses oleh user. Kemudian terakhir ada yang namanya controller. Controller ini adalah otak atau logika yang bekerja. Jadi ketika model itu berurusan dengan database, maka controller ini sebagai penghubung antara model dengan view, agar di situ ketika di tampilan contoh user menginginkan update, menginginkan menyimpan atau menginginkan hapus, maka controller yang bertanggung jawab untuk mengarahkan kepada model yang nantinya model nanti akan mengeksekusi pada database sesuai dengan keinginan user. Kemudian dari keinginan tadi oleh model diarahkan lagi ke controller, kemudian controller diarahkan ke view. Jadi basic fundamentalnya Laravel itu seperti itu. Bisa menjadi 3 elemen utama, yaitu ada model, view, dan controller. Kemudian kita langsung masuk saja ya.
ke bagaimana langkah-langkah untuk di situ membuat project Laravel ya. Jadi yang pertama, otomatis jika di situ belum mendownload Composer, ya silahkan mendownload Composer terlebih dahulu. Kalau sudah, maka kita langsung masuk saja ke XAMPP kita ya, yang ada di penyimpanan C. Kita masuk ke htdocs, kemudian open in terminal, atau mungkin teman-teman langsung buka terminal juga bisa. Nanti arah penyimpanannya disesuaikan dengan yang ingin teman-teman gunakan. Kalau di sini saya penyimpanannya kan ada di XAMPP htdocs. Nanti saya buka folder yang terlebih dahulu, lalu open in terminal. Nah, ketika di situ sudah masuk ke terminal, silakan di situ buat foldernya. Jadi kodenya kita Composer, kemudian create project, membuat project Laravel. Nah, setelah memasukkan kode ini, silakan mau menggunakan nama foldernya apa. Contoh, coba Laravel. Jadi kita enter, kita menunggu agar di situ foldernya bisa dimuat dan di-download. Nah, sambil menunggu, sebenarnya saya di situ sudah menyiapkan tampilan sederhana ya, nantinya bisa dicerut ya, bisa dihapus, bisa di situ diedit, bisa ditambahkan, bisa ditampilkan, dan kodenya pun sudah saya buat. Saya masukkan ke dalam notepad, sudah saya kategorikan mulai dari kontrol dan sebagainya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi ya. Jadi model fundamentalnya Laravel yang ada view, controller, dan model tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita tunggu downloading Laravelnya. Oke. Di tampilan ketika kita sukses mendownload folder yang kita buat ya, ketika semuanya sudah done ya, setelah selesai, maka kita buka VS Code, atau mungkin kalau teman-teman pakai yang lain silahkan, mungkin ada anti gravity dan lainnya. Di sini saya gunakan Visual Code, Visual Studio. Kita buka foldernya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita sudah mendownload framework Laravel ya. Jadi ini masih kosong semua, hanya diisi template-templatenya. Nah, sekarang coba kita menuju eksekusi. Jadi kalau framework sendiri itu dalam perintahnya itu menggunakan terminal ya. Jadi kita munculkan terminal dengan kontrol. Nah, jadi teman-teman ya, kita ulangi lagi. Jadi yang pertama kita buat otomatis di situ adalah yang jelaskan tadi di awal ya, ada controller, kemudian ada model, ada juga migration untuk database-nya, kemudian ada resource ya. Nah, untuk itu otomatis kita perlu kode eksekusinya. Coba kita masukkan, yaitu PHP artisan make. Perintah make ini berarti perintah untuk membuat apa? Kita masukkan model, jadi membuat model transaction. Nah, karena kita tidak hanya akan membuat model, karena kita juga mau membuat file migration untuk membuat tabel, kemudian ada juga membuat controller, kita masukkan C, ada juga kita membuat resource. Nah, jadi kodenya seperti ini ya. Sebenarnya juga bisa satu-satu, seperti PHP artisan make model transaction dan PHP artisan make migration transaction.
PHP Artisan Make Controller Transaction Controller. Sebenarnya bisa satu-satu, tapi untuk cara cepatnya atau cara pintarnya kita gunakan hex seperti ini. Nah, otomatis akan muncul ya kan, otomatis ada transaction controller, ada model transaksi, kemudian di situ ada di dalam migration juga ada. Nah, sekarang sebelum kita masukkan kode, kita di situ perbarui terlebih dahulu database-nya ya kan. Kita buat database terlebih dahulu. Kita masuk ke localhost, kemudian kita di situ buat database yang baru. Jadi enaknya di Laravel itu, kita nyalakan dulu MySQL kita. Enaknya Laravel dibandingkan yang lainnya itu kita tidak usah kode lagi di PHPMyAdmin ya untuk pembuatan tabel, cukup lewat kode di Laravel saja. Kita buat mini tracker. Sekarang kita sudah menyediakan lahan kosong untuk diisi tabel-tabel yang kita buat. Ya, maka sekarang kita masukkan masukkan nama dari database kita ya. Kita setting koneksinya dulu, DB koneksinya kita buat MySQL. Kemudian database namanya kita ganti dengan mini tracker. Jangan lupa di situ tanda ini dihilangkan, karena otomatis nggak akan berhasil, itu kan tanda keterangan ya. Nah, setelah kita menghubungkannya, maka kita sekarang ke file migration. Fungsinya file migration ini untuk apa? Yaitu untuk membuat tabel di dalam database yang sudah kita buat tadi. Jadi database yang ada di PHP admin tadi kita buat sebagai lahan kosong. Nah, untuk pembuatan tabelnya kita lihat kode yang ada di sini. Nanti ini kita ganti dan sesuai dengan kebutuhan tabel kita. Di sini saya sudah menyiapkan untuk kode migrasinya. Kita salin. Yang mana di dalamnya nanti di dalam tabelnya akan ada ID, kemudian ada title atau nama transaksi, ada tipenya, ada tipe untuk ini itu untuk pemasukan, itu untuk pengeluaran, kemudian ada amount itu untuk nominal, kategori ya untuk kategorinya, kategori pengeluaran, kategori pemasukannya itu apa saja, kemudian dia ada tanggal. Nah, setelah itu kita masukkan modelsnya, transaksi yang ada di model. Fungsinya model ini itu apa? Sebenarnya jelaskan tadi ya. Jadi inilah yang menjembatani antara kode kita dengan database. Jadi dengan adanya model ini, user itu akan dibatasi inputannya. Jadi nanti inputannya itu bisa mengisi tabel apa saja atau atribut apa saja. Ini dideklarasikan di sini. Jadi user sendiri itu hanya bisa untuk mengisi atribut title, tipe, amount, kategori, dan date. Adapun timestamp itu buat otomatis seperti itu. Nah, setelah kita buat kode model dan migration, kita sekarang migrasikan ya kan, pindahkan kode kita ini ke dalam database yang di PHPMyAdmin dengan perintah PHP Artisan Migrate. Otomatis langsung membuat tabel-tabelnya kan. Kita coba cek. Tadi ini kan database kosong ya. Nah, otomatis masuk semua ya kan. Nah, setelah kita di situ mengatur
ada model, kemudian migrationnya, kita sekarang masuk ke yang namanya controller, ke transaction controller. Nah, fungsi dari controller ini itu apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, controller itu berfungsi sebagai logikanya, pengatur logikanya, ya kan? Jadi controller itu gampangnya sebagai otak atau manajer dari aplikasi. Nah, tugasnya itu menerima permintaan dari rute, ya kan? Oh iya. Jadi ada yang namanya rute ya. Rute ini fungsinya untuk di situ mengatur URL, mengatur alamat web agar bisa sesuai dengan keinginan pengguna. Contoh, pengguna ingin update, pengguna ingin simpan atau ingin delete, semuanya kita deklarasikan di dalam rute. Nah, controller ini menangani keinginan pengguna lewat rute. Kalau di situ pengguna di situ ingin menghapus, otomatis akan masuk ke rute, dari rute diarahkan ke controller. Nah, seperti itu. Kemudian controller nanti menampilkan datanya seperti itu di view. Jadi sebelum ada controller kita ubah kode untuk rutenya. Kita selesai. Jadi karena kita akan membuat controller transaksi, otomatis harus diimport lewat deklarasi use. Jadi di situ kita bisa mengakses controller transaksi. Nah, dan ini adalah rute untuk di situ akses transaksinya dikenal si controller. Dan sekarang kita akan masuk file controller, transaksi controller. Kita di situ masukkan kodenya. Jadi di sini semuanya adalah logika untuk mengatur tampilan dan sebagainya. Ini ya kan. Dan kalau kita berbicara tentang kode, jadi termasuk Laravel ini adalah framework dengan kode yang minim ya. Kalau kita di sini mendeklarasikan sesuatu itu tidak sepanjang PHP natif atau framework yang lain. Seperti kalau kita di situ ingin misalkan perhitungan berdasarkan tipe in dan out, tinggal di situ kodenya singkat seperti ini. Beda kalau di situ menggunakan yang lain, deklarasinya semakin panjang. Nah, setelah kita di situ buat, dan setelah kita buat untuk controller, migration dan sebagainya, yang terakhir kita di situ masukkan kode untuk views. Nah, kita buat folder dulu, transaction. Kita buat filenya. Nah, termasuk yang membedakan framework Laravel dengan lainnya, dia menggunakan SSD blade.php. Nah, ini juga termasuk yang membedakan Laravel dengan yang lainnya. Nah, setelah itu kita masukkan kodenya. Kita akan coba dengan perintah php artisan share. Oh ya, jangan lupa ya, yang SAMPP harus tetap nyala ya kan, sebagai jembatan untuk database-nya. PHP artisan share. Nah, kita copy.
pas URL-nya. Kita akan coba. Hasilnya maka akan seperti ini ya. Kita coba masukkan pemasukan kita. Contoh gaji bulanan 1.500.000. Nama transaksi ya, kita isi gaji, kemudian nominalnya adalah 1.750.000, kategori nilai gaji, bonus, opsinya kita simpan. Berhasil ya. Kemudian pengeluaran, contoh kita makan Mandois 22.000 karena pesan ayam bakar jumbo, kategori makanan sebenar, logikanya berhasil. Nah, jadi teman-teman, ini ya tutorial sedikit langkah-langkah cara untuk membuat folder Laravel ya. Kemudian terakhir disitu mungkin saya ingin menambahkan tentang sedikit perbedaan atau yang menjadi ciri khas ya, terutama antara Laravel dengan framework yang lain. Selain yang sudah saya jelaskan tadi di awal, yaitu tentang MVG ya kan. Bisa saya masukkan dalam kerangka tugas saya. Yang pertama ada manipulasi database. Ini yang paling mencolok. Karena apa? Di dalam database atau kode database untuk Laravel itu kita cukup menuliskan seperti ini ya. Ini adalah nama tabel kita, tabel transaksi, create request all. Maka otomatis di situ Laravel akan membaca semua inputan dari HTML kita yang dimiliki oleh pengguna. Jadi di sini tidak perlu mendeklarasikan satu-satu. Nanti kalau user menginputkan di kotak ini, masuknya ke kolom ke atribut ini, tidak perlu. Jadi hanya kita tinggal deklarasikan seperti ini, otomatis Laravel akan secara cerdas akan memfilter ini masuknya ke atribut mana. Ini kan berbeda dengan kerangka kerja framework yang lain, seperti contoh CI. Mereka tetap harus mendeklarasikan. Jadi array ini masuknya ke dalam tabel mana, ke dalam atribut mana, itu tetap harus dideklarasikan ya. Kemudian yang kedua ada mesin antarmuka, yaitu blade yang saya jelaskan ya. Diffuse Laravel itu menggunakan blade.php ya kan. Kalau yang lain itu konvensional. Sehingga di situ di dalam kode Laravel itu cukup adanya for else, ada empty, ada end for else ya. Kalau for else diawali for else otomatis di end for else atau end push dan end push. Nah, jadi kode karena seperti ini yang ada di kode kita tadi ya. Kode blade for else itu merupakan fitur khusus Laravel menghubungkan semua fungsi perulangan looping ya kan. Kalau kita pakai PHP biasa, loopingnya akan banyak bertingkat ya kan. Ada PHP forest, end forest, PHP else, if else. Tetapi kalau kita di situ di Laravel kita cukup mendeklarasikan for else saja. Kalau di framework lain itu ada if else. Kemudian ketika ada otomatisasi pengaturan tautan atau resource routing yang saya sebutkan tadi ya, tepatnya di kode rute. Kenapa? Karena dengan satu baris ini saja Laravel itu paham kita itu mau membuat sistem apa. Kita mau cerutkah, mau mengeditkah, mau menghapus, menambah ataupun menampilkan, semuanya lewat deklarasi satu kode saja. Otomatis yang nanti mengatur otaknya Laravel. Tetapi berbeda dengan kalau pakai framework yang lain, itu harus dideklarasikan satu-satu melalui transaksi controller. Nanti mau diedit ada sendiri, ada update ada sendiri kodenya, mau delete ada sendiri. Jadi lebih kompleks, lebih simpel. Kemudian yang terakhir ya, itu ada eksekusi validasi terintegrasi. Jadi
sebelum data disimpan kita harus memastikan tidak ada pembuatan mengirim formulir kosong. Jadi seperti ini, request validasi. Jadi contoh ketika di situ ada atribut title, kita isi required, jadi harus diisi. Ketika di situ tidak diisi pengguna, otomatis akan dialihkan lagi ke ke kotak title. Seperti amount juga required dengan numeric, tidak boleh tidak boleh dikosongi dan isinya harus numeric seperti itu. Kalau menggunakan kerangka kerja lain, itu pasti akan menggunakan modul eksternal, penulisan blok pengecekan logika, if else pengulangan seperti itu, yang nantinya akan semakin panjang. Jadi intinya dengan menggunakan Laravel itu kode kita semakin singkat dan lebih manusiawi ya, lebih mudah dipahami. Jadi cukup sekian di situ penjelasan saya tentang sedikit, bukan penjelasan ya, tentang kita belajar bersama-sama cara kode di Laravel. Bila mana saya menyampaikan agak belibet dan kurang bisa difahami ya, mohon maaf adanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.